Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. Country road, take me home. Country road, take me home. Country road, take me home. Halo, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang bagi yang nontonnya siang. Kita di sini bakal ngobrol-ngobrol bersama gua di sini ada gua nama siapa ya? Aang Delana. Bisa disebut Aang Delana boleh, Aang KJ boleh. Nama KTP juga boleh juga, nama gua malu nggak ya? Aang Kunepi. Ya. Jadi hari ini kita bakal konsen itu kongko seni. Dan sekarang di episode pertama gue bakal ngobrolin seni musik. Tentunya musik tradisional, musik modern juga. Dan apa itu musik tradisional dan apa itu seni musik modern, dan bagaimana perkembangannya sekarang, dan apa-apa yang kita obrolin nanti. Dan gue bakal kedatangan temen gue sendiri. Dia seorang dalang, seorang pemusik juga, seorang kucing kali ya, atau apa gitu. Tapi ya memang multi sih kalau dia. Multi track kali, atau jadi apa aja bisa kalau dia masuk. Makanya gue harus ajak ngobrol di sini. Ada namanya itu Lingga Angling Raspati, alias Gentong, alias Dalang, alias Ucing. Nah, nanti kita bakal ngobrol di sini. Oke? Sebentar lagi kita akan panggilkan teman kita di sini sebagai teman ngobrol gue di sini, tentunya Lingga Angling Raspati. Kamu siapa? Nepangkeun. Ah? Nepangkeun ya abi mah. Nepangkeun. Cemen kagak ngerti bahasa Sunda. Oh, Isa. Salah lain, mana sah di dia. Iya cemen. Geuning cemen di Kerembi kieu. Oke, kita kedatangan ada Lingga Angling Raspati. Iya. Say hi dulu dong, Iya. penonton dong. Wilujeng wayah kieu sadayana. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya Indonesia, wilujeng wayah kieu sadayana. Eta keneh nya. Itu kan atuh. Selamat wayah gini. Wayah Pokona gini mah. benar. Nya. Suka teh si cemen ieu teh. Itu, Sekolah, ya. cemen mah nanti dia mah beda khusus. Apa Dia mah kan biasana- pedesaan, kalau cemen mah pedesaan. Konten-konten Iya, apa? konten-konten kayak podcast gitu kan, dia pedesaan sistemnya. Ya. Ini kan sistemnya bertemu gini mah. Pedesaan teh ka Dia mah- juru tulis gitu kumaha. Iya, enggak beda. Justru sekarang mah kita ngebahasnya beda lagi. Itu kemarin mah tentang Klebek. itu Klebek. pencung. Oh, pencung. Sekarang mah beda lagi. Jadi kita di sini bakal mengobrolkan, atuh. Ngomongin tentang musik. Kedeng heula. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan apa saja sekarang? Kegiatan ya gitulah. Kamu belum cair ya? Belum ada Begitu lesu ya. Iya, sama. Sama. Aku juga sih sebenarnya kalau misalkan ngomong secara personal pribadi mah ya sama aja sih. Apalagi musim gini kan. Udahlah itu mah. Udahlah ya, Penting mah. biarlah. Namanya rezeki mah udah ada yang ngatur mungkin ya. Iya, Penting mah kita tetap loyal aja mengerjakan bener. sesuatu profesional. Iya. Nah, sekarang kembali ke obrolan bahwa Lingga adalah salah seorang dalang pertama. Amin. Dalang, Amin. terus kedua pemusik, Ya. ya, terus kedua Kedua, saya tadi teh kedua tadi. oh, teh. tadi kedua. Ya. Pertama dalang, Amin. kedua pemusik, ketiga songwriter oge, Insyaallah. penulis lagu, terus arranger oge. Amin. Tapi ya baru itu aja, baru sekedar nama sih sebenarnya. Iya. Orang lain masih memanfaatkan si profesi itu. Paham? Iya, paham. Iya, makanya di sini kan buat teman-teman di luar di sana kita ngobrol supaya mengedukasi buat teman-teman Insya Allah. yang memang terjun di dunia entertain seperti kita ini. Jadi otomatis kita itu ya harus tahu ilmunya. Entertain itu kayak gimana harus tahu ilmunya. Terus apa musik, misalkan musik tradisi itu apa, musik modern itu apa, otomatis kita harus tahu ilmunya. Oke. Kalau kita udah tahu ilmunya, baru kita bisa berabat berebet. Oke. Benar? Benar. Nah, sekarang sejak kapan lu sendiri turun di dunia permusikan?
turun di dunia permusikan dari dalam rahim masih udah. Maksudnya karena ya muncul ieu mah di Paraban ya tina ladang eta gitu. Di apa? Di naon hulu atuh ngaranna? apa ya? Lamun gitu di Paraban tina ladang seni Di gitu. Paraban itu bahasa Indonesia apa ya? Di Men apa sih? Paraban, Men Paraban. apa di Paraban ya? Paraban. Prambanan. Berarti emang udah ada Emang udah ada darah ya? Iya, Udah ada darah dari udah dari orang tua. kandung juga udah dibawa manggung. Oh, sama ibu. Iya, jadi dari dalam rahim juga udah ngedenger sound system. Oh, Udah denger. Berarti udah sis semongko. Aduh. Ya udah, dia 4 tahun udah suka sama wayang. Supaya Wayang. Jadi beda tibatur gitu. beda dari yang lain lah Ketika ya. anak kecilnya umur 4 tahun, yang lain sukanya teh apa dulu namanya Superman kayak gitu. Saya enggak Gatot Kaca Gatot gitu. Kaca. Gatot Kaca. Semar, Mm-mm. terus Ya, Cepot, Cepot, Arjuna kayak gitu. Arjuna. Tapi kan kalau misalkan wayang kita sama wayang Jawa beda kan? Ada gareng kan? Di kita mah nggak ada kan? Ya, sebenarnya sama. Sebenarnya sama aja, cuman beda penamaan aja. Oh gitu. Itu kalau Semar, Cepot, Dawala, Gareng itu namanya punakawan. Punakawan. Punakawan tuh yang sosok membantu-bantu. Ya, naonnya? Bujang. Bujang. Jadi ke ini ya apa ke majikan kali ya. Majikan Gitu. Berarti dari sejak di dalam perut pun udah sering dibawa manggung. Makanya Memang profesi ibu pun sebagai pelaku seni. Pelaku seni, bapak pelaku seni. Bapak pelaku seni Iya, sama. sama. Berarti emang darah daging gitu Maya. Ya, geus ngadarah, geus. Berarti gede di panggung. gede di panggung. Suka diayun di bawah tenda. Di kolong. Di kolong. Jadi sasajen. Berarti pas turun ke dunia musik itu langsung main musik atau suka apa dulu? Mungkin kan kalau di Sunda mah kan ada upacara adat tuh. Alengser atau apa. Enggak. Justru sama orang tua, kamu jangan. Oh, jangan di seni gitu. Jangan di seni, bisa susah, cenah bisa balangsak, cenah. Oh, takut Gitu. belangsak. Takut belangsak, cenah. Mm-mm. Nggak usah naon, cenah. Naon jadi dokter naon gitu lah. Kata orang tua gitu. Mm-mm. Pernah beli gitar sendiri ya. Iya. Tapi kan disumputkeun gitu di luhur para gitu, diumpetin. Oh, diumpetin. Diumpetin. Meni seubeuh teuing miloba teuing kata. Diumpetin. Pokoknya mah ulah. Saking nggak bolehnya main musik. Nya ulah band-bandan mana rek jadi naon gitu. Karasa ku aing cenah kitu bahasana teh. Karena sama gua lu, Heeh. belangsak susah. Nah, gitulah intinya. Terus apa lagi tuh? Ya terus ya nggak disuruh, diajarin sama orang tua, tapi ya Tapi gimana keyakinan lagi? dalam hati kuat. kuat gitu. Kuat. Gue pengen nih penasaran. Awalnya Terus penasaran. apa namanya? Lu bisa membuktikan ke orang tua itu gimana? Bisa percaya, wah ternyata memang anak gua di sini. Oh, naon susu lumputan teh atuh. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Backstreet. Nah, gitu. Misalkan lagi nggak ada nih, main kendang gitu. Nah, Terus diintip, udah berhenti gitu. berhenti. Terus main kecapi. Terus kan di rumah tuh banyak alat kan? Ya banyak alat, terus ada murid-muridnya. Yang lagi latihan. Murid-murid bapak tuh ada latihan gitu. Suka ikut gitu ya. Liatin gitu. Gimana yang bisa? Cenah dari bapak gitu. Gitu. Itu bapak mah teu ngajarkeun kieu. Nah, belajarlah sama mereka gitu. Pas nyarada gede saeutik gitu. Nya diarahin lah. Nya geus atuh lamun kitu cara nama lamun maneh keukeuh di dieu mah Kalau cenah emang kagok. mau di situ ya udah sok Lu terusin. kalau emang mau hidup di dunia seni ya fokus, konsisten gitu. Benar. Lu harus jadi orang di dalam dunia seni, lu harus jadi pokoknya wah ngedidik gue dari situ teh. Tapi cuman ya pendidikan ini doang gitu ya. Setelah itu langsung kemana tuh? Lulus SD misalkan lulus SD udah lulus SD kemana tuh? SD, SMP dulu di Karawang. Tapi gitulah. Gak benar. Bader. Berarti di sini lu udah lama dong di dunia musik tradisional. Ya bisa dibilang seperti itu. Pengalaman lah. Pengalaman lihat orang tua manggung gitu. Apalagi kan lu di Bandung kan? Ya, gua lulus SD ke Bandung. Nah, sekarang kan lu udah tahu lah musik tradisional bagaimana. Dan perkembangan musik tradisional di era baru sekarang itu menurut lu gimana sih? Maksudnya anak-anak muda itu menerima apakah gimana gitu? Sebenarnya banyak sih sekarang ya. Ya bisa dibilang banyak. Karena masih ada sekolah-sekolah kesenian. Masih sekarang banyak jadi bercabang, ada di Subang, ada di mana itu udah banyak di Majalengka udah banyak sekolah kesenian. Nah, cuman ya mungkin apresiasinya mindset
anak muda Ya. terhadap seni tradisi itu, ya gue juga soalnya merasakan ketika gue main kecapi misalnya, minder gue gitu, minder karena kampung gitu kan. Nah, Iya, emang iya. nah itu pasti seperti itu. Karena memang si background musik tradisional Nah. itu kayak yang orang anak-anak muda sekarang mah norak lah Ya katakan. gitulah bisa, karena gue juga pernah ngalamin gitu. Di Fase di itu ya? itu di tukang kendang cina, di tukang kacapi cina gitu. Malu itu tadi, tapi TW pede gitu, enjoy aing rek jadi bener gitu. Benar. Tapi kan itu kan mungkin secara umum Secara kan. umum ya, Secara umum secara populer. umum. Cuma ada aja nih maksudnya orang yang memang membungkus musik tradisional Nah. dengan musik modern. Oke. Nah, itu menurut lu sendiri kemasan-kemasan yang dibikin si pemusik itu sendiri menurut lu lebih ke arah idealis ataukah ke halayak umum supaya masyarakat tuh menerima? Itu gimana itu menurut lu? Sekarang banyak yang memasukkan unsur tradisi, musik tradisi di Jawa lah, atau Bali, Nusantara lah umumnya, ke dalam musik-musik yang lain. Misalkan musik tradisi sama musik band, nah, gitu, terus sama EDM. Benar. Nah, itu ya bagus juga, maksudnya karena ketika kalau kita mendengarkan musik tradisinya langsung ke zaman ayeuna mah tunduh, Ya justru orang nggak mungkin menerima nggak langsung. mungkin menerima langsung, makanya banyak yang sekarang cara menyuntiknya tuh lewat musik kekinian dulu tapi diselipin, Iya, dibingkis lah ya. dibungkus gitu Dibingkis lagi secara balance mungkin Ya, ya. mungkin. Di situ ada unsur tradisi, ada unsur Unsur modern. modern, gitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya kita lebih dulu orang-orang kita itu lebih dulu mendengarkan musik modern. Iya. Karena ya itu tadi teknologi kan, Iya. MP3, YouTube atau segala rupa. Karena musik tradisional itu ya namanya di tempat hajat paling. Iya kan, nah gitu. Gitu Padahal kan. kan dulunya mah nggak seperti itu. Karena misalkan gamelan itu kan dari wayang kulit, penyebaran agama Islam Benar. oleh para wali Iya, yang disajikan di depan masjid. iya. Itu kan bukan untuk hajatan, bukan apa, itu untuk penyebaran agama Islam. Iya. Si gamelan itu pakai wayang. Mm-mm. Nah, dan beriringnya zaman, ya tadinya untuk ritual, untuk apa, jadi untuk hiburan. Seni itu jadi untuk hiburan. Bener, kalau gua baca juga banyak lagu-lagu Degung yang memangnya itu sebenarnya Pepeling ya? membuat apa sih lagu religi lah. Ya, religi. Kayak yang gua tahu itu lagu Demi Wanci itu kan Wal Asri. Iya. Makanya orang-orang yang mengatakan alah musik tradisional, musik norak. Padahal mah anjing itu dalam lagu itu memang benar-benar Sunan dulu itu menyebarkan agama Islam dengan lagu ya benar. Iya. Puji-pujian. Nah. Atau memang bisa diambil dari Al-Qur'an juga kan? Iya. Itu emang jelas kalau lagu Demi Wanci itu lagu Wal Asri kan. Jadi sistemnya kan sama. Iya, Ketika zaman sekarang orang-orang supaya masuk lagu tradisional Diselipin. diselip lagu modern. Jadi masuk kan otomatis diterima. Mungkin dulu juga sama konsepnya. Iya, justru kolot orang lebih pinter. Bener. Maksudnya orang tua dulu ketika kan kita dari zaman penjajahan. Nah, itu tuh banyak alat-alat musik yang tertinggal. Iya. Contoh klarinet, Ya, benar. trombon kayak gitu. Iya. Itu dimanfaatkan oleh masyarakat di urang gitu. Iya. Di kita tuh dimanfaatkan. Jadilah tanjidor. Benar. Itu kan alatnya alat modern kan? modern, Ya, alat brass section gitu kan. Gini nih. Jadi kalau misalkan ngebahas itu di kita juga genre banyak banget. Banyak banget. Di kita juga di daerah banyak banget genre. Yang termasuk lu sebutin tadi tanjidor. Tanjidor. Terus apa lagi ya? Piul. Piul. Itu kan viol, maksudnya Viol. mah viol gitu. Viol kan, violin kan. Sabab orang Sunda mah tuh bisa nyebut vi gitu. Jadi piul. Piul pakai P. Piul. Terus apa lagi ya? Ada tarling. Tarling. Sama juga. Gitar jeung suling tuh. Gitar suling. Tardug. Gitar jeung bedug. Tarno. Gitar jeung. Gitu. Iya. Ada lagi di Tardug ada. Ada, emang ada, Di iya. mana? Di Bogor. Ya. Terus apa lagi ya? Kalau di Indramayuan kan? Indramayuan sama. Pantura berarti. Panturaan, Tarling Pantura. juga. Tarling juga. Terus di mana? Pokoknya banyak sih. Banyak. Nah, itu semua berarti terlebih
ada pengaruh juga. Emang sangat pengaruh. Pengaruh. Mungkin pada zaman penjajahan dulu orang-orang luar membawa budayanya ke sini itu dicampur. Justru dimanfaatkan. Kayak di kita di sini Cikarang Betawi. Dari Cina juga kan sama. Iya. Ada apa namanya? Tehian. Tehian. Ya itulah kenapa kalau ngomongin Cina ya karena peradabannya sangat lama. Iya, memang. Kita makanya dari pakaian, misalkan banyak ke gua bilang, "Lu seniman, tapi pakaian lu nggak seniman sih." Pakaian lu biasa aja gitu kayak anak yang lain gitu. Emang hartina orang seniman teh orang kudu dipangsi gitu. Sedangkan pangsi teh pan urang ge pangaruh ti Cina eta teh Ciang ieu kan. Iya, si kerah teh. Iya. Nah, itu banyak lah pengaruh-pengaruh dari Cina. Benar, karena memang suling juga kan itu Cina. Suling, terus nada dasar. Nada dasar salendro dari Cina. Salendria kan? Salendria. Benar. Karena memang berpengaruh banget itu Cina. Jadi orang-orang bahkan bilang pure-nya apa musik daerah kita itu nggak benar-benar pure karena memang ada campuran. Ya mana anu disebutkan pure telah gitu. Dari dulu juga kolaborasi sudah ada. Iya. Jadilah satu genre. Kayak dangdut aja dangdut. Dulu ya, mah kan bukan dangdut. Bukan. Om, orkes Melayu. Benar. Datang Roma. Jadi dangdut. Iya. Itu. Jadi genre. Ya sama. Sama kan, di sih. tradisi juga ada. Sekarang kan tradisi teh ada bajidoran. Sedangkan itu dari jaipongan. Bener. Lamun dicokot teh jaipongan. Jaipongan dari mana? Dari jaipong. Sebetulnya jaipong itu cuma tepak kendangnya doang gitu. Misalkan mau genrenya keliningan, mau genrenya degung. Kendangnya dijaipongkeun. Nah, jadilah dikemas oleh Bapak Gugum Gumbira, seniman asal Bandung, dikemas jadi jaipongan. Seiringnya perjalanan lagi, kulantaran yang anu kasohorna teh bajidor gitu nya, bajidoran jadi bajidoran tuh pelakunya yang apa? Ibing. Apresiatornya. Namanya bajidor. Nah, orang bajidoran gitu tah. Kecap bajidor, jadilah kesenian itu jadi bajidoran. Padahal mah kan itu jaipong kan? Jaipong kan? Dari ketuk tilu gitu kan. Ya justru kayak tepak-tepak kendang itu menurut gua sendiri yang nggak ada di musik modern itu. Karena banyak ritmis, filosofi orang-orang dulu membuat kata ketuk tilu, terus apalagi namanya ya, topeng kan ada Tarawangsa. Itu membikin nama itu, waduh, luar biasa. Ketuk tilu aja kalau yang gua tahu itu apa sih namanya ketuk tilu itu? Ketuk tilu teh ketuk dan di dalam diri ketuk ada 3, tekad, ucap, lampah. Tak ketuk nu eta teh, pake nu eta teh gitu. Itu maksudnya. Berarti orang dulu itu nggak macam-macam ya? Iya, nggak macam. Ngasih nama sesuatu itu ya di budaya, di seni budaya memang maknanya dalam. Iya, dan maknanya orang dalam. Dulu dari lagu aja ya, lagu misalkan Bang Bung Hideung tahu? Yeah. Bang Hideung. Siapa penciptanya? NN. Nonemnya. Nah, karena orang dulu orang mah kudu tembong. Itu emang prinsip orang Sunda. Orang-orang nggak perlu tahu gua. Tong hayang nyaho kuring. Nu penting karya orang nu abadi. Benar. Lagu Entong Mulang, wah itu jarero men laguna teh eta teh. Waduh, luar biasa. Maksudnya gitu. Ngandung makna yang luar biasa. Ya bedalah jeung mungkin yang justru yang punya hak cipta notasi kayak gitu itu emang dari barat gitu. Iya, jelas. Ketika orang Sunda pribadi tidak memakai seperti itu. Urang mah ulah tembong, urang mah tong dipikeun nyaho. Keun we karya urang anu abadi. Benar. Gitu. Nah, berhubungan dengan notasi sebenarnya ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi notasi kayak kita kan pentatonik Sunda kan ada pelog. Terus Salendro dulu. Salendro dulu ya. Salendro punya anak. 2, Madenda sama pelog. Degung kalau di Sunda mah. Kalau di Sunda terus ada lagi kan, masih ada kan? Ada Mataramai. Nah, itu teh degung kene. Sama kan, cuma posisinya doang. Iya. Nada dasar lah beda. Nada dasar. Jadi anak-anaknya Salendro tuh 2, pelog atau degung ya di Sunda mah. Sama Madenda. Iya. Gitu. Nanti pokoknya lu itu notasi contohin apanya? Langsung. Iya, notasi-notasi itunya supaya teman-teman di luar bisa tahu apa bedanya. Sekarang lu pesan-pesan buat teman-teman di luar, buat para pemuda tentunya yang memang terjun di dunia seperti kita. Bagaimana caranya tentunya buat teman-teman yang belum kenal juga tetap bisa melestarikan musik daerah yang kita punya. Kaya sih ini, Bro. Iya, kalau kaya banget. Mendiguar mah gitu. Kalau diguar terus mah digali lebih kaya. Silakan sampaikan, Bung. Wanjas Mara. Mungkin buat sekarang mah banyak atuh ya, banyak cara untuk apresiasi kan? Iya, benar. Kalau kita ingin, soalnya kata abahnya,
kata Abah almarhum, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana hancur, bangsa lagi pasti hancur. Jadi martabat salah satu bangsa diukur dari budayanya. Ketika budayanya hancur, maka negara dan bangsa juga pun akan hancur. Gitu. Nah, mungkin ya kalau kita nggak usah jadi pelaku juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah, orang mau bakat gitunya. Wah, gua nggak ada bakat gitu. Lu jadi apresiator juga udah. Itu udah sebagian memelihara budaya. Nah, terus yang ingin belajar boleh, maksudnya totalitas lah gitu dalam dunia itu. Dan ya karena tadi teh ya gitu kusaha lamun lain ku urang gitu rek usaha gitu kan we gitu pergaulan nu karena itu namanya heug wae kan ulah poho gitu kapakusarakan gitu ka ieu Produksi lah ya. produksi. Jadi minimal ketika lu di luar nggak tahu dan bukan pelaku, ya minimal lu mengerti gitu kan, ini tuh kesenian apa. Wah, ini kesenian tahu gua, gitu. gua tahu itu kesenian daerah gua. Iya, jangan ada pemisah lah gitu. Maksudnya ketika ini wah ini mah musik tradisi, ini musik modern. Yang mana musik modern tuh kayak gimana? Sebenarnya itu bukan musik modern loh. Mana nyakal, wah ini musik modern nih. Iya di Spanyol mah tradisi lur. Yoi. Gitu. Justru kan gini, ketika denger bajidoran atau denger keliningan, ini musik bluesnya Indonesia tuh ini, jazznya Indonesia tuh ini. Nah, eta anu luhung gitu nya. Ya. Anu adi luhung gitu. Betul. Nya naon deui gitu. Karena lain agul ku payung butut, urang lain mangkat ka negara deungeun teh lain mawa nu kieu, mangkat keluar teh gitu. Tapi ladang nyuling, ladang ngacapi gitu. Karena eta nu eueuh di batur. Iya, karena memang kan dulu pas ke Australia juga Ya, sama kan membawa tradisi. musik tradisi juga kan. Ya gua juga belum jadi itu gua ge. Oh, acaranya. Belum. Tapi paspor aman. Aman paspor. Kayak ikut Kemana? ka. Jadi gitu buat teman-teman di sana, pesannya tetap hargai budaya kita sendiri dan lestarikan, tidak Dari minimal aja dulu lah. Iya, Minimalnya minimal. misalkan gini, entong waka ancup gitu nya. Berbahasa heula we. berbahasa benar. Ah, urang mah bahasa Sundana acak-acakan gitu tuh. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kok si cemen gitu tuh ke bahasa Sundana pan Iya, gitu nya. cemen. Bahasa ieu. Aing teh Urang pan kaditu, kadieu. kadieu manehnya. Teu naon pake we eta mah. Ya, begitu berarti ya intinya ya. Nah, sekarang kita tunjukkan buat teman-teman di luar. Ya minimal kita mah bukan ahli, Iya. tapi ya segini adanya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi buat teman-teman di luar supaya lebih digali lagi potensinya. Kan? Benar. Jangan malu-malu lur. Kalau punya sesuatu sumber daya manusia yang bagus dalam bidang kesenian, gali terus. Ya, mana plut lu? Oh, plut gua. Plut. Mana? Plut, plat. Oke, sulap. Oke. Wanjas. Semara. Iya. Ini kesenian tradisional orang Ya, orang barat lah. barat lah ya. Tanya nanti mana katanya orang Tetap sih menurut gua mah ini dari di mana? Cina juga, Bangsing juga sama. Iya, alat tiup lah. Cuma karena mereka Iya, rek lagu naon ieu? ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumpi. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan beling, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. Eta kuda lumpi, kesurupan. Eta kuda lumpi, loncat-loncatan. Oh, indah sekali. Duduk di pinggir pantai
Sambil lanjang lenjek ya, Lin. Oke, terima kasih.